Oke pemirsa, jadi ini adalah beberapa pupuk organik yang sempat, saya buat ya, dan beberapa dari ini, yang mana ya, yang Kohe ini ya, ini hampir 1,5 tahun ya, hampir udah 1,5 tahun. Oke, jadi kemudian ini ada lindi, nah ini yang di tong ini juga ada lindi, ini juga, umurnya sudah hampir, 1 tahun ya, rata-rata, udah lama semua nih. Iya, pertanyaannya adalah apakah pupuk-pupuk organik cair ini sudah kadaluarsa? Ikuti terus videonya sampai selesai, jangan separuh-separuh supaya informasi yang Anda dapatkan juga tidak separuh-separuh. Oke? Baik pemirsa, hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk ya sekedar refreshing lah. Dan kali ini kita akan melakukan pemupukan ya, pemupukan berapa tanaman tomat, ada berapa tanaman yang lain juga yang perlu dipupuk. Dan kebetulan yang saya ready, yang saya pupuk yang tersedia di tempat ini di tempat saya adalah pupuk organik ya, pupuk organik yang kita buat sendiri. Tapi pemirsa, pupuk organik yang saya buat ini sudah agak lama memang, sudah ada yang, umurnya sudah hampir 1 tahun, ada yang 8 bulan, macam-macam ya. Yang terbaru itu umurnya kurang lebih, 6 bulanan lah yang pupuk lindi yang baru kita panen. Nah pemirsa, biasanya ada yang nanya juga ya, apakah pupuk organik cair itu bisa, kadaluarsa atau tidak? Nah ini menarik nih, di beberapa channel juga sedang rame, ya terkait dengan pembahasan pupuk organik kadaluarsa atau tidak. Di benak saya juga muncul pertanyaan itu sih sebenarnya, apakah pupuk organik yang kita sudah buat itu bisa kadaluarsa atau tidak, dan kalau kadaluarsa seperti apa cara membuatnya tidak kadaluarsa begitu ya. Itu sempat terpikir juga. Ya, walaupun sampai hari ini saya tetap menggunakan pupuk-pupuk organik tersebut. Baik pemirsa, sebelum kita jawab pertanyaan apakah pupuk organik itu bisa kadaluarsa atau tidak, ada baiknya kita coba memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pupuk organik ya, supaya nanti kita bisa menerawang nih, membayang-bayangkan atau memutuskan bahwa ternyata pupuk organik ini bisa kadaluarsa atau tidak, begitu ya. Oke, jadi pupuk organik itu didefinisikan sebagai sekumpulan material organik yang di dalamnya bisa mengandung organisme hidup ya pemirsa ya, maupun yang tidak hidup yang sudah mengalami proses pembusukan gitu ya pemirsa ya. Nah, bahan-bahan organik ini pemirsa setelah mengalami proses dekomposisi atau pelapukan biasanya akan menghasilkan yang namanya unsur hara atau nutrisi. Nah, nutrisi-nutrisi ini bisa dalam bentuk ion-ion yang sudah siap dikonsumsi oleh tanaman ya pemirsa ya. Nah, berbeda dengan pupuk hayati ya pemirsa ya. Pupuk hayati ini merupakan sekumpulan organisme hidup yang aktivitasnya bisa dimanfaatkan atau difungsikan untuk memperbaiki kesuburan tanah. Perlu diketahui bahwa unsur-unsur atau senyawa-senyawa yang terdapat dalam pupuk organik itu pemirsa sifatnya tidak bisa hilang sebenarnya atau tidak bisa mati ya. Jadi kalau misalnya ada unsur nitrogen yang ada di dalam pupuk organik itu, ya udah nitrogennya masih di situ aja gitu. Kalau misalnya ada unsur hara fosfornya, ada unsur magnesium, natrium dan macam-macam di situ itu ya sudah di situ aja diemnya gitu kan. Jadi nggak bisa mati ya unsur-unsur itu di dalam pupuk organik itu. Begitu ya sederhananya gitu ya. Berbeda dengan mikroorganisme yang terdapat dalam pupuk hayati pemirsa. Jadi mikroorganisme ini akan berkurang efektivitasnya, bahkan bisa mati ya jika usia dari pupuk hayati ini semakin lama kita simpan. Seperti contoh, ini pengalaman saya pribadi ya. Saya dulu punya pupuk hayati trichoderma ya, karena saking lamanya ya tidak digunakan atau tidak diaplikasi,
Maka pupuk hayati yang bernama trichoderma ini jadi berubah warna, tidak lagi hijau toska ya, kalau saya boleh bilang hijau kebiru-biruan begitu, tapi semuanya jadi hitam. Nah, itu tandanya bahwa jamur-jamur trichoderma itu sudah mati atau sudah rusak karena terlalu lama tidak digunakan atau tidak diaplikasi. Nah, oleh karena itu jenis-jenis pupuk hayati ini memang memiliki jangka waktu tertentu ya, karena dia bisa saja rusak oleh kondisi cuaca atau iklim di sekitarnya yang tidak memungkinkan lagi untuk dia hidup. Dan kalaupun kita gunakan atau kita aplikasikan, saya yakin tidak dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Nah, pemirsa, dari uraian yang sangat singkat ini, maka sebenarnya kita bisa meyakini bahwa pupuk organik itu, pemirsa, tidak ada kadaluarsanya ya. Kalau saya boleh bilang, ini menurut pendapat saya pribadi, tidak ada kadaluarsanya. Maka jika pemirsa memiliki pupuk organik, baik yang padat maupun yang cair, jangan khawatir, tetap aplikasikan saja ya, dengan perbandingan dan takaran yang tepat tentunya. Insya Allah unsur hara yang terdapat di dalamnya masih ada alias tidak bakalan hilang ya pemirsa ya. Nah pemirsa, jadi itu sedikit penjelasan atau uraian terkait dengan apakah pupuk organik bisa kadaluarsa atau tidak. Jadi sekarang sudah ada gambarannya ya yang mengatakan itu bisa kadaluarsa. Mungkin yang dimaksud adalah dari aspek biologisnya. Iya, kalau yang dimaksud adalah pupuk hayati, ya ada kadaluarsanya karena di situ ada makhluk hidup atau jasad ternik yang hidup. Kemudian kalau terlalu lama dan kondisinya tidak kondisi penyimpanannya tidak bagus, itu bisa jadi jasad-jasad yang ada di sana itu mati, dan itulah masa kadaluarsanya. Ya, ini adalah salah satu tanaman kangkung yang sengaja ditaruh di sini ya, kemudian diberikan pupuk organik cair. Ya, ini saya kasih pupuk organik cair yang sudah lama banget ya. Tetapi ternyata tanamannya masih subur, masih bisa tumbuh dengan bagus. Baik pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat, tetap mereka dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.